Doa yang berkenan. Doa yang berkenan tentu doa yang dijawab oleh Tuhan. Mari kita baca sebuah ayat di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat yang pertama. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa." Satu permohonan yang bijaksana dari murid-murid. Dan saya rasa kita semua juga perlu belajar bagaimana doa yang sesuai dengan isi hati Tuhan. Kita tidak ingin hanya berdoa, asal berdoa cuma melegakan hati, ya toh? Tapi kita ingin doa kita itu tidak sia-sia, saudara. Apalagi kalau saudara punya kebutuhan, kita tentu ingin doa kita ini dijawab oleh Tuhan. Nah, itulah sebabnya kita perlu belajar. Ada 4 hal tentang doa yang berkenan, dan 4 hal ini tidak berdiri sendiri-sendiri, tapi saling berkaitan. Semua tercakup, bukan cuma satu, ini beres yang lain. Enggak, ini semua satu kesatuan. Yang pertama, doa yang tidak terhalang oleh dosa. Coba kita baca bersama, Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jelas ya? Saya sudah pernah berkata bahwa roh Allah itu tidak bisa dimanipulasi, dimanipulate, tidak bisa. Manusia bisa kita kelabui, tapi roh Allah, Tuhan tidak bisa. Jadi itulah sebabnya mengapa hidup kita ini harus benar di hadapan Tuhan. Jadi firman Tuhan berkata, bukan Tuhan itu tidak mendengar. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pernah ngomong, bukan? Sebelum kamu datang, Bapa itu sudah tahu kebutuhan. Tapi mengapa kok tidak dijawab? Mengapa kok doa tidak dijawab? Salah satu penghalang utama, yaitu karena ada dosa di antara kita. Jangan ada dosa di antara kita. So itu mari kita menjaga hidup kita. Memang kita masih belum sempurna, saudara. Tapi mari kita menjaga diri, berupaya. Petrus berkata, berusahalah sungguh-sungguh. Jadi tetap harus ada usaha. Betul, kasih karunia itu betul. Memang itu pasti. Tapi bukan berarti kasih karunia harus kita enak-enakan, tidak. Makanya harus seimbang. Kasih karunia Allah itu nyata. Tetapi kita juga harus berusaha sungguh-sungguh, kata Petrus. Jadi saudara, kita harus jaga hidup kita karena salah satu penghalang utama dari doa adalah dosa. Nah, kalau bicara tentang dosa, tentu saudara mungkin, ya siapa yang tidak manusia yang tidak berdosa, betul. Kalau dibilang manusia berdosa itu semua belum sempurna. Tapi saya yakin bukan itu yang Tuhan mau, bukan itu yang Tuhan maksud. Kalau itu yang Tuhan maksud, mana ada orang didengar doanya, kita semua masih banyak salah dosa ya saudara. Tapi kita kan tahu ada dosa apa yang kita sengaja berbuat dan kita sembunyikan. Itu kan Anda sendiri dan saya sendiri yang tahu. Nah, mari itu kita bereskan supaya tidak mengganjal doa kita, saudara. Dan saya mau angkat satu dosa yang mungkin kita seringkali abaikan dan kita lupakan, yaitu dosa kebencian dan amarah. Coba saudara perhatikan hal ini, kebencian dan amarah. Itu harus kita buang, itu menghalangi. Anda masih benci enggak dengan seseorang? Benci, amarah, apalagi dendam, harus kita buang jauh-jauh. Minta pada Tuhan, memang tidak gampang. Saya tahu tidak gampang, apalagi kalau kita disakiti, dikhianati, pasti kita ya sakit, siapa enggak sakit saudara-saudara. Manusia, kita terus simpan terus. Ayo kita lepaskan pengampunan, minta kepada Tuhan. Jangan simpan kebencian dan amarah. Benci dan amarah itu bukan hanya menghalangi doa kita kepada Tuhan, tapi juga menggerogoti tubuh kita loh saudara-saudara.
kesehatan ini bisa digerogoti loh. Ayo saudara-saudara, kita mau lepaskan pengampunan. Saya baru memahami satu hal, walaupun ayat ini sudah sering saya baca. Ada satu ayat yang mungkin sudah juga tahu bahwa berkata bahwa Allah itu pembalas. Saya dulu berpikir, oh ya memang tahu Allah itu pembalas. Tapi beberapa hari belakangan ini sudah seperti ada pencerahan baru. Ternyata Allah itu lebih pembalas dari manusia. Allah itu lebih pembalas dari manusia. Manusia ini kan sudah pembalas, ya toh. Kalau disakiti pasti nyakiti, dimaki balik maki. Manusia ini kan tidak terima, bukan? Tapi saya mau beritahu bahwa Allah itu lebih dari manusia kalau soal membalas itu. Makanya kita tidak usah bingung soal membalas itu, tidak usah bingung. Makanya saya perhatikan kenapa kok Tuhan Yesus itu kalau berdoa tidak pernah dia berdoa, Bapak balaslah orang yang melakukan ini, tidak pernah. Karena dia tahu justru Tuhan Yesus berdoa, Bapak ampunilah mereka. Pernah berpikir enggak? Tuhan Yesus tidak berdoa, Bapak balaslah mereka yang melakukan ini, yang menyakiti aku, yang menyiksa aku, tidak, yang pengkhianati aku, tidak. Justru Tuhan Yesus berdoa, jangan mereka engkau hukum Bapak. Karena Tuhan Yesus tahu Bapak itu pembalas. Makanya saudara, kalau sudah dimusuhi orang, disakiti orang, enggak usah bingung. Kalau perlu saudara berdoa seperti Tuhan Yesus, Tuhan ampuni mereka. Karena pembalasan Allah itu lebih dari apa yang dilakukan manusia. Poin yang kedua, doa yang didasarkan atas firman Tuhan. Saya baca, pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Perhatikan saudara-saudara, kita melihat di sini satu contoh bagaimana doa itu didasarkan atas firman Tuhan. Dan Tuhan senang. Tuhan senang sekali kalau janjinya itu diingatkan lagi. Tuhan, engkau pernah berjanji. Aku pegang janjimu. Tuhan senang itu. Jadi betapa kita ini sebagai orang percaya harus kita ini seorang pembelajar firman. Jadi seorang percaya itu juga seorang pembelajar firman. Karena firman Tuhan inilah Tuhan akan bekerja, Tuhan melakukan segala sesuatu berdasarkan firman-Nya. Karena firman-Nya itu kekal. Sabdamu itu berdiam di sorga sampai kekal. Jadi Tuhan itu melakukan segala sesuatu, itu dasarnya adalah firman-Nya, perkataannya. Itulah sebabnya kita sebagai orang percaya, kita juga harus pembelajar firman supaya kita tahu janji Tuhan. Dan kita boleh berdoa di atas janjinya. Seperti Daniel, ketika dia mempelajari, ingat Daniel, dia mempelajari kitab Yeremia. Dan dia melihat di situ, Tuhan berjanji lewat Yeremia, bahwa setelah 70 tahun aku akan pulihkan kotamu, bangsamu. Maka dikatakan Daniel mulai berdoa. Dan kalau saudara tahu waktu, latar belakang sejarah dan waktu saudara-saudara, doa Daniel ini digenapi oleh Tuhan. Tidak berapa lama kemudian, lewat Raja Kores, bangsa Israel dipulangkan kembali. Bangsa Yahudi dipulangkan ke tanah Palestina. Pas 70 tahun setelah mereka dibuang ke Babel. Jadi doa yang didasarkan atas janji Tuhan itu kuat. Makanya kita harus mengerti firman, saudara. Belajar firman, baca firman, renungkan firman. Dan bukan hanya itu saja, saudara-saudara. Daniel mendapat berkat yang lebih hebat dari apa yang dia doakan. Karena kemudian Allah memberikan kepadanya sebuah visi yang terkenal, yang namanya nubuat 70 minggu. Jadi Daniel berdoa tentang 70 tahun, tentang pemulihan. Dia doanya cuma sampai di sini. Tuhan pulihkan bangsa ini, sudah 70 tahun. Tapi Tuhan memberi visi ke depan. Nubuat 70 minggu, 70 weeks. Dan kalau sudah pelajari nubuat ini nubuat sampai kedatangan Yesus kali kedua. Ya Tuhan kita itu hebatnya kayak gitu. Kita doa sampai di sini, saudara. Karena pikiran kita kan terbatas. Tuhan tolong sampai di sini. Tapi kalau Tuhan berkenan, Tuhan akan memberkati jauh ke depan. Apa yang tidak kita minta, apa yang tidak kita pikirkan, kata Paulus. Yang belum pernah timbul dalam hati kita. Yang belum pernah dengar oleh telinga kita. Itu yang Tuhan sediakan. Jadi Daniel ini luar biasa, saudara. 70 minggu ini nubuat yang sangat penting. Karena saudara kalau mau mengerti kitab Wahyu, kuncinya di sini. Sekarang saya masuk kepada poin yang ketiga.
Doa yang tidak bimbang. Mari kita baca Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 8. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi saudara-saudara, salah satu memang masalah yang paling banyak kita hadapi dalam doa itu kita nih seringkali bimbang. Iya apa iya? Kita bimbang, kurang iman lah ya. Sudah minta, tidak percaya. Jadi ya seperti yang dikatakan ayat terombang-ambing, nggak mantep gitu. Karena apa? Karena kita bimbang. Dan firman Tuhan berkata, orang yang bimbang dia tidak akan mendapat apa-apa. Sama aja kalau saudara ke dokter ya, lalu saudara lihat dokternya nggak seret, saudara dikasih resep, tapi saudara karena nggak seret, nggak saudara beli, nggak bisa sembuh kan? Karena apa? Nggak percaya. Nah inilah sebabnya saudara-saudara, kita harus mantap, nggak boleh bimbang. Kita harus percaya, mengenal siapa Tuhan kita. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong. Satu saat Tuhan dihadapkan kepada masalah, ya saudara bisa baca sendiri dalam Markus 9, ya Matius pasal 17-18 ya. Jadi setelah Tuhan dipermuliakan di puncak gunung, dia turun, dia dihadapkan masalah. Seorang bapak yang anaknya dirasuk roh jahat. Dan bapak ini sudah minta tolong sama murid-murid, gak bisa. Lalu bapak itu datang kepada Tuhan dan dia berkata demikian, seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api atau ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolong kami dan kasihanilah kami. Kalau Tuhan dapat, jadi ini artinya apa? Dia nggak percaya penuh kalau Tuhan Yesus itu bisa menolong. Ya kalau Tuhan bisa berbuat sesuatu, do something, ya lakukan sesuatu apalah. Makanya Tuhan Yesus sedikit menegur kan? Apa? Kamu ngomong apa? Kamu ngomong kalau aku dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan Bapak itu, oh iya, aku minta ampun Tuhan, aku salah. Jadi saudara-saudara kita harus mantap. Makanya saya tulis gini, Anda berani minta, Tuhan berani jawab. Kalau kita nggak berani minta, kita ragu-ragu, ya tidak dijawab. Tapi kalau kita berani minta, kita minta berdasarkan firman Tuhan, makanya saya katakan berkaitan kan. Kita berdiri di atas janji Tuhan, saudara berani minta, Tuhan berani jawab. Ya, makanya kalau minta itu minta yang sukar-sukar, jangan minta yang gampang-gampang. Kayak Elisa minta kepada Elia, aku minta 2 kali lipat dari rohmu. Wow, hebat ini. Gak tanggung-tanggung dia minta. Dan Elia ngomong, oke, memang permintaanmu sukar, tapi kalau kamu melihat aku naik ke sorga, kamu akan dapat itu. Dan sungguh saudara, Elisa diurapi 2 kali lipat dari Elia, urapan Elia. Saudara bisa lihat mujizat-mujizatnya 2 kali mujizat dari Elia. Bahkan tulang-tulangnya bisa membangkitkan orang. Jadi kematian orang percaya itu pun bisa menjadikan berkat, apalagi hidupnya orang percaya. Jadi saudara-saudara, ayo kita percaya sungguh-sungguh. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berapa kali dalam firman Tuhan, orang-orang kudus pun meragukan. Musa sempat meragukan Tuhan. Ketika Tuhan berkata, oke, mereka minta daging bukan, besok aku kasih. Musa bingung, loh ya apa Tuhan? Kita di padang gurun gimana dapat daging? Sudah kamu percaya, bagiku itu hal yang mudah. Tuhan kita luar biasa. Oh haleluya. Betapa kita ini bahagia sudah punya Tuhan yang luar biasa. Minta dari Tuhan. Jangan minta yang gampang, minta yang sulit. Supaya imanmu bertumbuh. Kalau saudara cuma minta yang gampang, saudara mungkin nanti bisa berpikir, ya ini kebetulan. Minta yang sulit. Terlebih kalau saudara bisa minta hal-hal yang rohani, itu luar biasa. Minta hal-hal rohani, bukan hanya hal-hal yang jasmani. Itu lebih sulit dari hal-hal yang jasmani. Seperti Salomo, waktu ditanya oleh Tuhan, kamu pingin apa Salomo? Kalau Salomo bilang, aku pingin kekayaan yang luar biasa, gampang. Aku pingin namaku tenar, lebih dari papaku, gampang. Tapi Salomo minta sesuatu yang tidak gampang. Dia bilang, beri aku hati yang berhikmat Tuhan. Beri aku hati yang berpengertian Tuhan. Dan Tuhan ya, ciamik kamu Salomo. Permintaanmu itu hebat. Aku kasih kamu. Bukan hanya itu. Apapun yang kamu tidak minta. Yang didambakan oleh orang-orang lain. Kekayaan, kehormatan dan sebagainya. Aku juga kasih. Jadi saudara-saudara, Anda berani minta, Tuhan berani jawab. Yang terakhir. Doa yang tidak putus asa. Setelah itu Yesus menceritakan sebuah perumpamaan
untuk mengajar pengikut-pengikutnya supaya mereka selalu berdoa dan jangan berputus asa. Ayat terakhir, apakah Allah tidak akan membela perkara umatnya sendiri yang berseru kepadanya siang dan malam? Apakah ia akan mengulur-ngulur waktu untuk menolong mereka? Saudara-saudara, perhatikan. Ini juga masalah kita ya. Seringkali kita ini kurang punya determination, yang punya ketetapan hati. Kita ini gampang menyerah. Setelah doa sekian lama nggak dijawab, ya sudahlah. Bahkan kita sudah nggak berdoa lagi. Tapi jelas di dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus sendiri yang ngajar. Jangan putus asa. Ini saya ambil dari Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau dalam terjemahan baru yang umumnya kita miliki itu, jangan jemu-jemu, jangan bosan. Jangan berputus asa, saudara-saudara. Dan dikatakan Tuhan itu tidak menangguh-nangguhkan. Tuhan itu bukan seperti manusia. Kadang manusia itu kan suka mempersulit orang. Makanya saya minta jemaat kita jangan ada yang suka mempersulit orang ya. Jangan begitu, saudara. Tuhan itu bukan tipe yang mempersulit orang. Kalau memang waktunya, Dia pasti kasih. Dia tidak menangguhkan jawaban doanya. Dia tidak mempersulit kita. Makanya tetaplah berdoa. Kalau mungkin saudara belum terima, mungkin memang waktunya belum yang terbaik. Tapi saudara jangan berhenti berdoa. Tetap berdoa. Apapun tantangan, halangan, tetap doa. Tuhan Yesus pernah menemukan sebuah kasus sebagai contoh saja. Bagaimana doa itu. Seorang wanita Kanaan. Markus berkata wanita ini wanita Yunani. Dia punya kebutuhan yang sangat mendesak. Karena anaknya dirasuk setan. Dan dia datang kepada Tuhan. Yesus tolong anak. Yesus kan berkemurahan kan. Tapi saudara lihat dalam kasus ini, Tuhan Yesus tidak seperti yang kita pikir. Dia lihat wanita ini, dia bilang, aku ini diutus bukan untuk domba-domba yang lain. Aku cuma diutus untuk domba-domba Israel. Ya Tuhan, tetapi aku butuh pertolongan. Dia makin berseru, makin merendahkan diri. Tuhan Yesus ngomong lagi, ini ngomongan yang paling menyakiti ya, apalagi kalau wanita diperlakukan demikian. Dia bilang, roti itu tidak diberikan kepada anjing. Roti itu diberikan kepada anak. Kan kita mengerti itu maksudnya. Jangan saudara berpikir Tuhan itu membedakan ya konteks waktu itu, konteksnya itu. Ya ini kalau dibicarakan tentu ada penyebabnya. Jadi saudara-saudara, seolah-olah wanita ini disamakan dengan seekor anjing. Tapi wanita ini tidak tersinggung. Dia tidak berkata, Tuhan kamu kok begitu, Rabi. Aku gak nyangka Rabi ini seperti ini. Dia tersinggung lalu dia pergi, tidak. Tapi dia semakin merendahkan diri. Dia berkata, benar Tuhan. Tapi masa anjing itu tidak mendapat remah-remah roti dari meja tuannya. Dan ketika dia berkata demikian, Tuhan Yesus berkata, hebat imanmu ibu. Hebat, besar imanmu. Pulanglah, anakmu sudah sembuh. Haleluya. Saudara punya kebutuhan? Sudah berdoa sekian lama? Belum didengar. Jangan putus asa. Dia sanggup menolong. Dan dia sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang saudara doakan dan pikirkan.